Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film mind-blowing berjudul Lucy yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang ditugaskan untuk menjadi kurir obat terlarang oleh kepala geng asal Korea Selatan. Tapi tanpa disengaja, obat itu malah membuat gadis tersebut menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan barunya, gadis itu pun ingin membalaskan dendamnya kepada kepala geng tersebut. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Lucy, it's easy as pie. Semuanya berawal dari seorang gadis bernama Lucy Miller yang merupakan warga Amerika yang sedang berkuliah di Taipei, Taiwan. Selain kuliah, Lucy juga memiliki pacar bernama Richard, namun hubungan mereka baru saja berjalan 1 minggu. Pada saat itu, Richard meminta Lucy agar memberikan koper yang tak tahu isinya apa ke seorang pria bernama Mr. Jang yang berada di sebuah hotel mewah. Awalnya Lucy menolak karena Richard ini tukang tipeng. Namun setelah Richard dengan sengaja memborgol tangan Lucy ke koper tersebut, Lucy pun tak punya pilihan lain selain mengantar kopernya. I'll be right here, you have my word. Ia lalu masuk ke dalam gedung hotel untuk menyampaikan ke resepsionis kalau ia ingin memberikan koper ini ke Mr. Jang. Sedangkan Richard menunggunya di luar jendela. Lucy. 他是愿意告诉我 Mr. Jang still wants to know your name. Lucy? Mr. Jang is on his way. Di sini Lucy masih merasa tenang karena mengira kalau Mr. Jang seorang guru. Namun begitu segerombolan pria Korea berbadan besar datang, Lucy langsung salting. Gak cuma itu, Lucy juga dikejutkan dengan suara tembakan yang mengenai Richard. Hal ini pun membuat Lucy semakin panik bahagia. Para pria Korea itu kemudian membawa Lucy secara paksa ke sebuah kamar. Di sana, Lucy dihadapkan dengan Mr. Jang yang ternyata seorang ketua geng kartel dari Korea Selatan. Di situ, Mr. Jang terlihat baru saja membunuh beberapa orang yang tentunya membuat Lucy semakin ngeri. Dikarenakan keduanya saling tidak paham bahasa masing-masing, Mr. Jang pun menelpon translator. Setelah itu, Lucy menangis ketakutan karena tak tahu apa-apa dan hanya menuruti perintah Richard. Bahkan, ia juga tidak tahu apa yang ada di dalam koper tersebut. Okay, please tell him that. Mr. Jang lalu menuliskan angka-angka yang merupakan kode untuk membuka koper. Setelah itu, ia pergi menjauh karena mengira isi koper itu adalah bom kiriman dari musuh geng bebuyutannya. Awalnya, Lucy menolak untuk membuka, tetapi karena ia terus-terusan diancam, Lucy pun terpaksa membuka koper tersebut. Dan saat dibuka, koper itu tidak meledak. Lucy lalu mengungkapkan kalau di dalamnya ada bubuk berwarna biru yang disebut CPH4 berjumlah 4 bungkus. Setelah tahu isinya obat terlarang yang merupakan pesanan mereka, anak buah Mr. Jang pun membawa seorang pria pecandu. Di situ Mr. Jang kemudian memaksa pria tersebut untuk memakan bubuk biru. Awalnya pria itu sempat kejang-kejang, tapi setelah merasakan efeknya, pria itu langsung tertawa terbahak-bahak dan akhirnya Mr. Jang pun menembak kepalanya. Mr. Jang lalu menawarkan Lucy pekerjaan yang tentu saja langsung ditolak oleh Lucy. Namun anak buah Lucy malah memukul Lucy sampai pingsan. I don't want a job. Tak lama kemudian, Lucy terbangun di kamar hotel dengan keadaan perutnya yang terluka. Anak buah Mr. Jang lalu datang untuk menyuruh Lucy agar bergegas menghadap Mr. Jang. Saat memasuki ruangan Mr. Jang, Lucy kemudian bertemu dengan pria Inggris yang biasa dipanggil The Limei.
Di situ Li Mei menjelaskan kalau luka di perut Lucy bukanlah apa-apa. Mereka juga tidak mengambil sedikit pun organ dari tubuh Lucy. Akan tetapi, mereka memasukkan satu kantong CPH4 ke dalam perut Lucy. Dan ternyata bukan hanya Lucy saja, melainkan ada 3 pria lain yang juga perutnya dimasukkan CPH4. Okay. Sesuai apa yang dikatakan Mr. Zhang, Lucy dan 3 pria itu akan mendapat pekerjaan sebagai kurir narkoboy. Karena obat ini akan menjadi produk baru yang paling diminati. Jadi Mr. Zhang ini ingin menyeludupkan mereka ke seluruh dunia. Di mana ketiga pria itu akan diterbangkan ke Berlin, Paris, dan Roma. Setelah memberitahu semuanya, Lucy dan ketiga pria itu lalu ditutupi matanya dan dibawa ke suatu tempat terpisah. You gonna sell this? Save time. Singkat cerita, ketika penutup mata Lucy dibuka, ia mendapati dirinya di suatu ruangan dan tangannya dirantai bersama 2 preman. Di situ, salah satu preman kemudian mencoba merogoh-rogoh Lucy, namun Lucy sebisa mungkin melawannya. Hal ini pun membuat preman tersebut marah dan menendang-nendang perut Lucy yang masih terluka. Karena kejadian itulah, kantong obat di perut Lucy pun bocor dan kemudian terserap ke dalam aliran darah tubuh Lucy. Tapi, tanpa diduga, obat ini malah membuat tubuh Lucy bereaksi sangat hebat sampai terpental kemana-mana. Di sisi lain, scene menunjukkan seorang profesor bernama Samuel Norman yang sedang memberikan materi kuliah di kelas tentang penelitiannya terhadap kapasitas otak. Samuel menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Lalu, bagaimana jika manusia menggunakan kapasitas otaknya lebih dari 10%? Maka yang terjadi, otak akan merespon lingkungan tertentu. Jika manusia itu tidak menyukai lingkungan tersebut, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, jika manusia mencapai 40% kapasitas otaknya, maka yang terjadi, manusia itu bisa memanipulasi materi. Sebagai contohnya, seperti pesulap yang bisa menggerakkan manusia maupun benda lain tanpa menyentuhnya. Lalu, bagaimana jika manusia menggunakan 100% kapasitas otaknya? Profesor Samuel pun tidak bisa menjawabnya karena hal itu adalah hal yang mustahil. 100%? Yes? I have no idea. Kita kembali lagi ke Lucy yang terbangun dengan matanya yang bersinar biru terang. Kini, tingkah laku Lucy menjadi aneh dari sebelumnya, di mana yang tadinya panik ketakutan, kini berubah 180 derajat Celcius menjadi lebih tenang dan diam. Di saat itu juga, salah satu preman masuk ke ruangan sambil membawa kunci borgol. Dan entah mengapa, Lucy secara tiba-tiba ngangkang sehingga pria itu tertarik dan ingin menyentuh Lucy. Namun sebelum itu hal terjadi, Lucy langsung menghajar pria tersebut dan akhirnya berhasil keluar dari sel. Lucy kemudian pergi keluar sambil menembaki preman-preman lain yang sedang makan. Meskipun Lucy juga terkena di bahunya, tapi ia tidak merasakan sakit apapun dan dengan santainya mengeluarkan peluru dari bahunya. Sebelum pergi, Lucy lalu membawa semua senjata milik preman-preman tersebut. Lucy kemudian keluar dan bertemu dengan 2 sopir taksi yang sedang mengobrol. Tanpa ragu, ia lalu menembak salah satunya dan memaksa satunya lagi agar mengantar Lucy ke rumah sakit. Saat di dalam perjalanan, Lucy tiba-tiba memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, di mana ia bisa mendengar percakapan orang yang sedang menelpon meski jaraknya sekitar 20 meter. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Lucy juga bisa membaca dan mengerti bahasa Taiwan, padahal sebelumnya Lucy ini sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin. Ia lalu masuk ke ruang operasi sambil menodongkan senjatanya ke para dokter yang sedang mengoperasi pasien penderita kanker.
Di situ Lucy melihat ke hasil X-ray milik pasien dan langsung menembak mati pasien tersebut. Hal itu karena si pasien memiliki tumor di otaknya yang sudah menyebar cukup jauh dan segala upaya yang dilakukan dokter akan percuma saja. Setelah itu Lucy memaksa si dokter agar membedah perutnya untuk mengeluarkan kantong CPH4. Selagi dokter membedah perutnya, Lucy kemudian menelpon ibunya untuk memberitahu segala hal yang ia rasakan sekarang. Mulai dari udara, darah yang mengalir di tubuhnya, dan bahkan ia mengingat segala hal yang sudah berlalu, seperti kucing yang ia miliki saat Lucy berumur 1 tahun. Lucy lalu mengungkapkan kalau ia sangat menyayangi ibunya sebelum akhirnya ia mematikan telepon. Selang tak lama, si dokter berhasil mengeluarkan kantong CPH4-nya dan menjelaskan kalau CPH4 alami ini biasanya diproduksi oleh wanita hamil yang umur kandungannya 6 minggu. Itu pun diproduksi dalam jumlah yang sedikit, dan CPH4 ini berfungsi untuk menutrisi janin sehingga bisa membentuk tulang dalam tubuh. Tentunya ini membuat si dokter terheran-heran karena Lucy bisa bertahan dengan CPH4 yang jumlahnya banyak di dalam tubuhnya. In the 6th week of pregnancy, all the bones in its body are an atomic bomb. Setelah selesai operasi, Lucy lalu kembali ke hotel untuk menemui Mr. Zhang yang sedang membuat tato. Dengan mudah, Lucy menembak mati para pengawal yang berjaga di luar ruangan Mr. Zhang. Lucy kemudian mengusir tukang tatonya dan tanpa basa-basi langsung menusuk 2 tangan Mr. Zhang menggunakan pisau. Stand like fluids onto my own bones growing. Like when you're little and your bones are growing and you... Lucy lalu lanjut menggunakan kemampuan barunya untuk masuki pikiran Mr. Zhang dan mencari keberadaan 3 kurir narkobai lainnya yang masing-masing pergi ke Berlin, Paris, dan Roma. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Lucy pun pergi begitu saja meninggalkan Mr. Zhang yang kesakitan. Di pagi harinya, Lucy lalu menemui teman kontrakannya yang bernama Caroline dan tidak sengaja melihat sistem tubuh Caroline. Lucy kemudian meminjam laptopnya untuk mencari tahu tentang CPH4. Dalam pencariannya, Lucy secara brutal membaca artikel-artikel resmi dalam waktu beberapa detik saja. Ia juga membaca semua penelitian Profesor Samuel dan langsung menghubunginya. Dalam obrolannya bersama Profesor Samuel, Lucy memberitahu kalau ia sudah membaca semua penelitian Norman dan menyebutkan ciri-ciri yang sudah ia rasakan akibat obat CPH4. Lucy juga mengungkapkan kalau ia bisa menggunakan kapasitas otaknya 100% dan sekarang ia sudah mencapai 28%. Dengan begitu, Lucy bisa mengendalikan orang lain serta manipulasi barang elektronik seperti bisa muncul di TV, telepon, dan bahkan radio. Telephone. Lucy juga mulai merasakan kalau dirinya bukan manusia lagi. Segala pengetahuan apapun itu sudah ada di otak Lucy, dan ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Alhasil, Profesor Samuel memutuskan untuk bertemu langsung dengan Lucy agar nantinya mereka menemukan jawaban dari pertanyaan dan teori-teori yang belum pernah terjawabkan. Dengan begitu, mereka bisa mewariskan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk dipelajari. The sole purpose of life has been that there is no pass it on. Lucy lalu berencana untuk bertemu Profesor Samuel dalam waktu 12 jam dari sekarang. Tapi sebelum pergi, ia mencetak resep untuk Caroline yang ternyata memiliki penyakit gagal ginjal. Need to make some lifestyle changes. Eat organic. You'll be okay. Kini berita Lucy yang menembak pasien di rumah sakit muncul di mana-mana. Jadi Lucy pun melakukan penyamaran dengan mengubah gaya rambutnya. Saat di bandara, Lucy lalu menelpon seorang polisi Prancis yang bernama Kapten Pierre Del Rio. Tanpa basa-basi, Lucy langsung beritahu kalau ada 3 pria pengedar narkoboy di bandara yang menyembunyikan obatnya di dalam perut mereka. Mendapat laporan tersebut, Pierre pun langsung mengerahkan para polisi ke bandara Berlin, Paris, dan Roma. Got it? Counting on you. Beberapa saat kemudian, penyergapan mulai dilakukan dan akhirnya ketiganya berhasil ditangkap meskipun salah satunya mencoba untuk kabur.
Hal ini pun membuat para anak buah Mr. Zhang kebingungan karena mereka gagal menjemput para kurirnya. Sementara itu, Lucy kemudian pergi ke Prancis menggunakan pesawat. Selagi pesawatnya tekan, Lucy lalu melakukan riset menggunakan 2 laptop sampai laptopnya bodol. Hal ini pun membuat pramugari meminta Lucy untuk mematikan laptopnya. Bukannya nurut, Lucy malah meminta si pramugari untuk membawakan minuman champagne. Dan ketika Lucy meminumnya, ia langsung menggunakan kapasitas otaknya 40%. Namun setelah meminum champagne, entah mengapa giginya rontok serta kulitnya yang mulai hancur. Lucy pun segera masuk ke toilet, tapi keadaan Lucy makin parah karena jari-jarinya mulai hilang dan wajahnya ikut longsor. Alhasil, ia mengeluarkan sisa CPH4-nya dan menghirup sebanyaknya untuk memulihkan tubuhnya kembali. Sebelum akhirnya, ia pun pingsan. Beberapa jam kemudian, Lucy terbangun di kamar rumah sakit bandara Prancis. Ia lalu disergap oleh Kapten Del Rio serta polisi lain. Dan saat Kapten Del Rio ingin menangkap Lucy, Lucy langsung membuat orang-orang di sekitar pingsan hanya dengan mengangkat satu tangannya, kecuali Del Rio. Tak hanya itu saja, Lucy juga bisa mengeluarkan peluru di pistol yang dipegang oleh Del Rio dan minta Del Rio agar ikut dengannya. Karena takut, Del Rio pun nurut dan menuruti permintaan Lucy yang ingin mencari komplotan anak buah Mr. Zhang. But I have to be honest with you. To put everyone to sleep like that. Dengan menggunakan kemampuannya, Lucy mampu menggunakan radio untuk mendengarkan percakapan Mr. Zhang dan anak buahnya yang sedang mengobrol di telepon. Di mana Mr. Zhang ini sedang dalam perjalanan ke Prancis untuk mengambil 3 paket yang masih di dalam perut para kurir. Mengetahui para anak buah Mr. Zhang mengincar 3 kurir, Lucy pun mengambil alih kemudi mobil Rio dan segera ngebut untuk menemui ketiga kurir narkobai yang sedang di rumah sakit. Namun, saat ketiga kurir itu akan dijalani operasi untuk pengambilan bungkus CP4 di dalam perut mereka, tiba-tiba salah satu antek Mr. Zhang yang bernama Ji muncul. Ji dan anak buahnya kemudian membunuh semua orang di sana dan mulai membedah ketiga pria tersebut tanpa obat bius. Sementara itu, Lucy menggunakan kemampuannya dalam berpikir untuk membuat mobil-mobil di depannya menyingkir. Selama proses pembedahan, pihak kepolisian akhirnya datang dan terjadilah baku tembak. Salah satu kurir lalu mencoba lari, namun sayangnya ia tertembak dan jatuh tepat di hadapan Lucy. Di detik inilah, Lucy menggunakan 60% kapasitas otaknya, di mana ia bisa menciptakan dinding transparan agar Ji tidak bisa lari. Gak cuma itu, Lucy juga bisa menggerakkan semua senjata milik anak buah Ji hanya dengan pikirannya. Dan ketika para anak buah Ji hendak menyerang Lucy, mereka malah kemambang seolah-olah kehilangan gaya gravitasi. Begitu pula dengan Ji yang sama sekali tidak bisa bergerak apapun. Sehingga Lucy dapat dengan mudah mengambil koper berisi 3 kantong CP4. Setelah itu, Lucy dan Del Rio kemudian segera pergi menemui Profesor Samuel. Sedang Mr. Zhang yang baru tiba di Paris langsung membuntutinya sambil membawa seluruh anak buahnya. Sementara itu, Profesor Samuel mengumpulkan rekan-rekannya yang merupakan seorang ahli, di mana Samuel akan memperkenalkan Lucy kepada mereka untuk mempelajari kemampuan milik Lucy. Di saat itu juga, Samuel ditelepon oleh Lucy yang memintanya untuk ketemuan. Tapi sayangnya Samuel sedang berada di universitas dan membutuhkan waktu lama untuk menemui Lucy. Namun tak disangka, ternyata Lucy sudah sampai di universitas tersebut bersama Rio. Lucy kemudian mulai mengungkapkan semua yang ia sadari dengan kekuatan otak yang jauh di atas rata-rata manusia normal. Dan untuk membuktikannya, Lucy menepuk pundak salah satu profesor dan menyebutkan kejadian tragis yang menimpa anak profesor tersebut. Bird hanging from the rearview mirror.
Bersamaan itu, Mr. Jiang dan para anak buahnya datang dan siap untuk menyerang. 25명 내려왔습니다. Electrical impulses, communication. Karena waktunya mepet, Lucy pun meminta para profesor untuk memasukkan semua CP4 ke dalam tubuhnya sehingga ia bisa mencapai otak 100% dan nantinya Lucy akan mengunduh semua pengetahuannya agar mereka bisa mempelajari tentang semua yang Lucy rasakan. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mulai mensintesiskan semua CP4 untuk dimasukkan ke dalam aliran darah Lucy. Sementara Ryo memanggil pihak kepolisian untuk berperang melawan pasukan Mr. Jiang yang ingin menangkap Lucy. Dalam proses transfusi, Lucy tiba-tiba mulai menyerap materi udara di ruangan tersebut. Hal ini membuat fungsi otak Lucy sudah mencapai 70%. Gak cuma itu, tangan Lucy juga mulai berubah menjadi lendir berwarna hitam, di mana lendir-lendir itu secara perlahan memasuki komputer di ruangan tersebut. Hal itu pun membuat Lucy menyerap lebih banyak energi materi dari komputer sehingga memberi Lucy sejumlah kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatannya yang semakin membesar, Lucy bisa memanipulasi seluruh benda di ruangan tersebut hingga ruangan itu terlihat seperti kosong putih. What is it? Di samping itu, aksi tembak-tembakan antara anak buah Mr. Jiang dan beberapa polisi sedang terjadi. Ji lalu menggunakan tembakan roketnya untuk meledakkan ruangan tersebut. Alhasil, ledakan itu mendorong Lucy ke dalam ruang waktu dan melewati beberapa masa. Sampai akhirnya ia bertemu nenek moyang kita, yaitu manusia purba. Lucy lalu mulai saling menyentuh jari dengan nenek moyang tersebut. Tapi hasilnya ia malah tertarik ke dalam perjalanan awal mula semuanya terbentuk, termasuk terjadinya Big Bang. Bersamaan itu, Mr. Jiang masuk ke dalam ruangan dan bersiap menembak Lucy yang sedang duduk. Tapi kini Lucy sudah mencapai 100% kapasitas otaknya, jadi ia bisa menghilang begitu saja. Karena kebingungan, Mr. Jiang lalu menembaki ke segala arah. Tapi akhirnya Del Rio muncul untuk menembaki Mr. Jiang beberapa kali sampai ia meninggal. Di waktu yang sama, lendir hitam tersebut menciptakan sebuah flash disk yang berisi semua pengetahuan. Dengan begitu, Profesor Samuel bisa memperluas pengetahuan dan menyelesaikan penelitiannya. Del Rio kemudian mencari keberadaan Lucy dan di saat itulah HP-nya berbunyi, di mana menampilkan pesan yang diketahui dari Lucy yang berbunyi, "Aku di mana-mana." Film pun ditutup dengan suara Lucy yang mengatakan kalau hidup diciptakan 1 miliar tahun yang lalu dan hal seperti inilah yang bisa kita lakukan dalam hidup, termasuk memanen kemangi. Now you know what to do with it. Oke guys, itulah alur film Lucy. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.